Musibah terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah betah tinggal di alam dunia ini. Kalau betah kan berarti tidak ingin pulang. Padahal kita semua tahu bahwa yang namanya pulang itu kemestian. Cepat atau lambat akan ada saat di mana nama kita diumumkan telah kembali ke hadirat Allah. Kita sudah sampaikan ini berulang kali. Nah, mulai sore hari ini kita ingin bukan merubah sebenarnya, tetapi mudah-mudahan serasa ada suasana baru. Karena kalau judulnya nggak diganti-ganti itu bosan, boleh judulnya itu. Karena itu mulai sore hari ini kita ingin bicara tidak lagi tentang memahami kehendak jiwa untuk pulang, tapi kita ingin melangkah lebih maju lagi, dan kita ingin memahami, mengkaji tentang jalan pulang para rindu surga. Judul ini menjadi satu husnudzon tersendiri untuk kita. Kita dihusnudzoni dengan judul ini, bahwa materi-materi tentang memahami kehendak jiwa untuk pulang insya Allah sudah masuk ke dalam hati kita. Buktinya kita sekarang insya Allah sudah ada kerinduan untuk pulang ke surga. Sudah ada rindu belum ibu, bapak, teman-teman ke surga? Pasti. Kalau seandainya kita diajak ke surga nanti malam, mau ya bu? Cuma ada yang bilang, ya siapa sih yang gak rindu dengan surga? Ya udah nanti malam ya dijemput. Wah jangan kalau nanti malam. Saya belum siap. Nah kalau belum siap itu tandanya belum rindu. Baik kita kapanpun Allah mentakdirkan kita mati, itu wewenang Allah, itu hak Allah yang kita inginkan. Mudah-mudahan pada saat ajal datang menjemput kita nanti, kita sedang berada dalam puncak kerinduan kita, kerinduan kepada surga, kerinduan kepada akhirat, kerinduan untuk bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan rindu kepada surga itu selalu terjaga. Nah, salah satu cara kita menjaga kerinduan untuk pulang ke surga adalah kita tahu jalan pulang yang semestinya. Karena kalau salah memilih jalan pulang, itu bisa berakibat tidak sampai ke surga. Nggak usah jauh-jauh di dunia aja. Kadang kita dihadapkan pada pilihan jalan pulang ke rumah kita. Nah, siang tadi saya merasa salah memilih jalan pulang. Salah memilih jalan pulang ke Darus Salihat ini. Saya dari Babadan, Bedong Kuning. Biasanya saya tidak jarang memilih pulang ke sini melalui jalan Solo lewat UIN itu, boleh dikata jarang. Saya lebih memilih jalan yang lain yang meskipun itu kurang enak, tetapi sepi dan lebih membuat saya cepat sampai. Tapi tadi memang betul-betul lewat UIN dan lewat jalan Solo, betul penuh sejak dari UIN sampai lampu merah Demangan. Sehingga harusnya setengah jam saya sudah sampai, baru setengah jam kemudian, jadi terlambat setengah jam. Itu saja bagi kita waktu yang sangat berharga. Berarti menjadi amat sangat penting memilih jalan pulang yang bisa mengantarkan kita cepat sampai. Hal yang sama dengan jalan pulang menuju ke surga.
Itu ada jalan yang panjang, ada jalan yang pendek. Ada jalan yang butuh waktu lama, tapi ada juga jalan yang cukup hanya beberapa saat membuat kita sudah sampai. Kira-kira kalau seandainya ada jalan yang lebih cepat sampai ke surga, kita pilih yang mana Bapak Ibu? Yang cepat sampai atau yang lama sampai? Cepat sampai. Dan tahukah kita, jalan yang cepat sampai itu biasanya gak enak. Jalan yang membuat kita cepat sampai itu biasanya gak enak. Orang menyebutnya jalan tikus. Itu gak enak. Tapi sering itu dipilih. Kenapa? Karena cepat mengantarkan kita sampai, meskipun jalan itu tidak enak. Nah, kita dalam hidup ini pengennya hidup enak atau hidup gak enak? Pengennya hidup enak dan cepat mengantarkan ke surga. Kalau hidup enak, ingin cepat mengantarkan kita ke surga, itu memang bisa. Caranya yang enak itu ditinggalkan. Yang enak untuk orang lain dan kita yang gak enaknya. Itu nanti enaknya hidup akan mengantarkan kita cepat sampai ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga teman-teman sekalian, bicara tentang rindu ke surga, maka ini mengingatkan kita tentang hakikat hidup. Kita hidup di dunia saat ini untuk apa lagi kalau tidak untuk merasakan sejuknya tetes demi tetes air surga. Rasanya, ya Allah, betapa nikmat, betapa bahagianya ketika kita berada di alam akhirat, diberi kesempatan oleh Allah merasakan tetes demi tetes air surga. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami air minum yang diambilkan dari telaga Nabi-Mu, telaga Al-Kautsar, yang membuat kami merasakan sejuknya air surga, dinginnya air surga, nikmatnya air surga, yang setelah itu membuat kami tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Meskipun tidak lagi merasakan haus, tapi tetap saja kalau ada air surga kita meminumnya, tetap merasakan nikmatnya air surga. Nah, kita hidup untuk apa lagi kalau tidak untuk ini? Keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengantarkan hidup kita ini dekat dengan surga. Sebagaimana juga keberhasilan orang tua, bukan semata-mata orang tua ini mampu membuat anaknya jadi sarjana. Itu juga bagian dari keberhasilan orang tua, tapi itu belum segala-galanya. Yang segala-galanya bagi orang tua adalah ketika dia bisa mengantar anak-anaknya semuanya menjadi bagian dari ahli surga. Dan itu yang menjadi cita-cita setiap orang tua, insya Allah. Mudah-mudahan kita terus saling berdoa sebagai orang tua. Kita saling berdoa. Saya juga mohon didoakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman agar saya dan istri diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan anak-anak semuanya menjadi ahli surga. Karena untuk bisa mengantarkan anak-anak menjadi ahli surga, betul-betul butuh kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu untuk kami membuat kami benar-benar diberi kekuatan lahir dan batin itu, sehingga kita semua sebagai orang tua kelak sebelum ajal datang merenggut, kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah melihat anak-anak kita insya Allah menjadi bagian dari ahli surga. Sebagaimana tentu saja kita juga ingin diri kita menjadi bagian dari ahli surga. Kita saling doa insya Allah. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang perjalanan menuju ke surga, maka kita
kita tidak akan pernah bisa sampai ke surga kecuali dengan dua hal ini. Yang pertama adalah tahu jalan, dan yang kedua mau berjalan. Itu saja yang akan membuat kita insya Allah nanti akan sampai ke surga kalau dua hal ini bisa kita lakukan. Tahu jalannya dan mau berjalan. Sebab kalau seandainya orang punya modal mau jalan tapi nggak tahu jalannya, kali orang itu indah, ya pokoknya hawanya sejuk, tenang, teduh, damai. Kita ingin ke Kaliurang tapi nggak tahu jalannya. Semangatnya ada untuk jalan ke sana, tapi kalau nggak tahu jalan, bisa jadi tidak sampai ke sana. Tapi tahu jalannya, tapi males. Iya, saya tahu sih jalan ke Kaliurang gampang. Tinggal kalau dari Pompong ke timur ketemu jalan besar, kemudian kalau dari sini ya belok ke kiri, lurus aja mesti ketemu Kaliurang. Itu jalan yang bisa mengantarkan saya ke Kaliurang. Tapi nggak mau berjalan. Pasti orang seperti ini tidak akan pernah ada di Kaliurang. Maka sungguh sangat simpel sebenarnya berjalan menuju ke surga itu. Tahu jalannya dan mau berjalan. Nah, cuma masalahnya jalan menuju ke surga itu adanya di mana, Bapak Ibu? Kalau adanya di luar kita bisa cari. Kalau susah-susah nanya sama Pak Kiai Google. Ya, nanti akan ketahuan, oh jalan ke surga itu ini. Itu kalau jalan ke surga ada di luar kita. Tetapi faktanya jalan ke surga itu tidak di luar kita, melainkan ada di dalam diri kita. Nah, kalau jalan ke surga itu ada di dalam diri kita, apa namanya? Kalau kita ingin tahu nama jalan menuju ke surga yang ada di dalam diri kita, namanya adalah ini. Namanya adalah qalbun salim. Iya. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada sosok bernama qalbun salim, ada sosok bernama qalbun salim, dialah yang nanti akan memandu kita. Sang qalbun salim ini memandu kita untuk menempuh jalan yang betul-betul mengantarkan kita ke surga. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan surga itu adanya di dalam diri kita. Wujudnya adalah hadirnya sosok qalbun salim di dalam diri kita. Kenapa nama jalannya itu jalan qalbun salim? Ini sebenarnya sangat bagus ya kalau seandainya di lingkungan kita nama-nama jalan itu sesuatu yang membuat kita tergugah. Jalan qalbun salim. Jadi di mana lagi jalan nafsu mutmainnah. Tapi kalau jalan ke tempat maksiat, jalan nafsu amarah. Sepertinya belum ada ini. Belum ada. Mudah-mudahanlah suatu saat nanti kita betul-betul terteduhkan. Kemana-mana itu selalu teringatkan, karena membaca nama-nama jalan itu selalu mengingatkan kita. Selama ini kan nama-nama jalan sering membuat kita jadi macam-macam. Padahal tiba-tiba membuat kita jadi lapar. Kenapa? Karena kemana-mana ketemunya jalan mangga. Setelah itu jalan nangka. Setelah itu jalan rambutan. Jadi pengen makan. Nah, Bapak Ibu, kenapa jalan menuju ke surga itu namanya qalbun salim? Inilah yang pada pekan lalu sudah kita sampaikan. Karena Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita satu doa
wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, ini yang menjadi bukti bahwa jalan ke surga itu betul-betul ada di dalam diri kita, namanya qalbun salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di hari di mana umat manusia dibangkitkan, dan di hari di mana harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali orang-orang yang datang menghadapmu dengan membawa qalbun salim. Inilah yang menjadi bukti bahwa kalau di dalam diri kita sudah ada kekuatan, sudah ada sosok bernama qalbun salim, insya Allah jalan ke surga itu betul-betul terhampar di hadapan kita. Betul-betul terhampar di hadapan kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat doa ini secara utuh. Ada di surat Asy-Syu'ara. Kalau persisnya doa ini dimulai dari ayat yang kalau tidak 82-83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan penutupnya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Kenapa qalbun salim? Apa sih atau siapa sih sebenarnya qalbun salim itu? Karena lalu ini sudah kita sampaikan. Inilah qalbun salim adalah kekuatan yang membuat kita mampu merubah apapun menjadi hamparan jalan menuju surga. Itulah qalbun salim. Ketika di dalam diri kita ini ada qalbun salim, maka apapun itu bisa kita rubah menjadi hamparan jalan menuju ke surga. Jadi jalan ke surga itu gampang. Seperti beliau ini, tinggal ditutup aja udah. Jadi hamparan jalan yang semula semak belukar. Sehingga kesusahan pun, kesulitan dalam hidup ini itu sebenarnya oleh qalbun salim, oleh sahibu qalbin salim, oleh pemilik qalbun salim, itu bisa dirubah menjadi jalan ke surga. Sebagaimana juga kemudahan, kelapangan, dan manisnya hidup itu bisa menjadi hamparan jalan menuju ke surga. Dan dalam pengalaman pemilik qalbun salim, merubah pahitnya hidup menjadi hamparan jalan ke surga itu lebih gampang bila dibanding dengan merubah manisnya hidup menjadi hamparan jalan ke surga. Itu dalam pengalaman qalbun salim. Sehingga bagi kita yang belum masih dalam proses ke sana, saya pribadi pada akhirnya kemudian menjadi paham, oh kalau begitu seandainya saya dikasih pahitnya hidup itu sama dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa segera sampai ke surga. Minimal itu menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga ketika kita dikasih manisnya hidup, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Maka kalau seandainya kita dikasih pahitnya hidup, apa yang kita lakukan? Sebenarnya bukan sabar, tetapi justru kita lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Kenapa? Karena ditunjukkan jalan yang lebih dekat ke surga. Seandainya kita mau menuju ke satu tempat, saya sudah tahu jalan menuju ke tempat itu, tapi karena ada keperluan kita sempat singgah di satu warung. Nah di warung itu kita ditanya, Bapak Ibu mau kemana ini? Oh saya mau menuju ke tempat ini. Oh kalau Bapak Ibu mau ke tempat itu ada jalan yang lebih dekat Pak. Tapi memang jalannya jelek. Tapi jaraknya itu kalau dari sini, dari warung saya ini, ya paling cuma 300 meter.
Tapi kalau pakai jalan yang umumnya orang lewat itu bisa 10 kilo. Kita ditunjukkan jalan tapi beliau bilang jelek. Jalan jelek itu enak nggak? Enggak. Iya, enggak. Tetapi kalau dibilang cuma 300 meter, kita akan berterima kasih nggak kepada beliau? Iya. Itulah yang kemudian kita pahami, belajar dari pengalaman saudara-saudara kita yang sudah merasakan nikmatnya memiliki qalbun salim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jatah yang sama. Jatah bernama qalbun salim. Iya, sama. Iya. Buktinya Rasulullah sempat pernah menyatakan kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu sebenarnya adalah bahasa lain dari qalbun salim. Artinya, kalau seandainya seseorang itu tumbuh dalam fitrahnya, tumbuh dalam kebeningannya, kejernihannya, kelak suatu saat dia betul-betul akan merasakan apa yang namanya qalbun salim. Jadi potensi untuk memiliki qalbun salim itu sudah ada sejak kita lahir. Tapi kemudian kenapa banyak orang yang merasa kehilangan sosok bernama qalbun salim ini? Iya, rusak qalbun salimnya. Itu sangat mungkin, karena memang ada faktor-faktor yang bisa membuat qalbun salim itu jadi rusak. Iya, jadi rusak. Yang ketika qalbun salim ini rusak, ya jalan ke surga itu menjadi tertutup, menjadi ikut rusak. Nah, apa yang menyebabkan rusaknya qalbun salim? Ada 4, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. 4 itu, yang pertama adalah dosa yang tidak ditaubati. Iya, dosa yang tidak ditaubati. Sebenarnya orang berbuat dosa itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Iya, setiap manusia itu pasti berbuat salah, tapi Rasul mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang mau taubat. Jadi kalau dosa taubat, itu insya Allah qalbun salimnya terjaga. Tapi kalau dosa tapi kemudian tidak taubat, itu bisa merusak qalbun salim. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, beda pandangan dengan Allah Ta'ala. Iya, beda pandangan dengan Allah Ta'ala itu juga bisa merusak qalbun salim. Iya, bisa merusak qalbun salim. Contoh sederhana saja dalam hubungan antara kita dengan orang tua. Dalam hubungan antara kita dengan orang tua, sebagai anak, kita beda pandangan dengan orang tua. Sederhana sebenarnya kasusnya, kata orang tua, ini genting harus diganti, kalau enggak bocor terus. Tapi sebenarnya kita punya pandangan, dan pandangan kita logis itu tidak perlu diganti. Masalahnya bukan pada gentingnya, tapi masalahnya pada cara meletakkannya. Tapi orang tua tetap berpandangan harus diganti. Iya, karena orang tua juga punya pengetahuan tersendiri. Iya, kata orang tua, saya sudah pengalaman, model genteng begini, nyusunnya sebagus apapun itu tetap akan rembes, iya, dan netes ke bawah. Tapi si anak punya pandangan yang lain, yang berbeda. Iya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kemudian si orang tua mengatakan, udah pokoknya sekarang kamu beli itu genteng, bapak nggak mau tahu. Maka si anak itu kolomnya terasa saling nggak kepada orang tua. Orang tua kok ngotot aja, dibilang gak usah ganti malah ganti.
Kadang itu terjadi antara seorang manusia dengan Rabb-nya, antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Allah, kalau sedekah itu yang sedikit atau banyak? Banyak. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang manusia punya pandangan, ya ini kan uang-uang saya, kenapa sedekah harus banyak? Ya, nah itu berarti kira-kira kolomnya sudah saling belum Bapak Ibu? Belum. Ya, karena terjadi beda pandangan. Allah mengatakan bahwa sedekah itu bisa menambah harta, tetapi kita mengatakan mengurangi harta. Oh enggak kok, saya punya pandangan yang sama dengan Allah bahwa sedekah itu bisa menambah harta. Lisan bisa saja mengatakan begitu, tetapi Allah Maha tahu. Kalau memang betul sedekah bisa menambah harta, kenapa kalau sedekah kok sedikit? Kenapa kalau sedekah pakai ngitung? Kalau memang kita punya pandangan yang sama dengan Allah, kan sedekah seperti Utsman bin Affan. Kalau menambah harta kan yang terjadi lomba banyak-banyakan, bukan lomba sedikit-sedikitan. Ini yang kedua. Ini akan kita jabarkan lebih luas. Yang ketiga, menjadikan dunia sebagai kiblat hidup. Ya, itu yang bisa merusak. Ya, menjadikan dunia sebagai kiblat hidup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, tidak menginginkan kita menjadikan dunia sebagai kiblat hidup. Nah, kalau kemudian manusia tetap menjadikan dunia sebagai kiblat hidup, disitulah ada konflik antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan konflik ini bisa melukai hati, sehingga hati tidak bisa lagi saling. Itu otomatis. Ya, kalau orang menjadikan dunia sebagai kiblat. Kiblat itu maksudnya apa-apa itu ukurannya dunia, segala sesuatu bawahnya dunia, lupa dengan akhirat, itu bisa menjadi perusak bagi qalbun salim. Dan yang terakhir adalah lalai sepanjang waktu. Iya, lalai sepanjang waktu. Pengertian lalai di sini yakni tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala peristiwa, kejadian maupun kehidupan dia secara keseluruhan. Ya, tidak menghadirkan Allah, tidak melibatkan Allah. Itu berarti tandanya lalai. Contoh semisal, aduh gimana sih orang sakit yang ini belum sembuh, kok ini tambahan batuk. Jangan-jangan setelah batuk nanti kaki kesleo. Iya, itu berarti tandanya sakit itu dia terkena sakit tetapi dia lalai. Dia lalai. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak lalai ketika dia sakit, pasti dia akan hadirkan Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya sakit ini tanpa izin. Saya yakin kalau Engkau mentakdirkan saya sakit seperti ini, saya yakin Engkau sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk kami. Jadi berarti dia tidak lalai. Uang hilang. Kalau orang tidak lalai mesti ingat Allah. Kok bisa ya uang hilang? Kenapa? Ini Allah masih ada maksud. Kenapa saya sudah berusaha menjaga uang ini tapi tetap hilang? Itu berarti tandanya tidak lalai. Nah, kalau orang lalai dan lalainya kok berketerusan sepanjang waktu, itu bisa merusak qalbun salim. Dapat nikmat, kalau orang nggak lalai itu langsung ingat, ya Allah, kenapa Engkau titipkan untuk saya nikmat sebanyak ini ya Allah? Kok
doakan saya agar saya bisa menjaga dan menggunakan nikmatmu ini hanya untuk kebaikan. Itu kalau orang nggak lalai. Iya, kalau orang nggak lalai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi selalu melibatkan Allah. Kalau selalu melibatkan Allah, berarti apa yang dilakukan itu kira-kira baik nggak, Bapak Ibu? Baik. Iya, itu baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari kita lihat akibat dari 4 perusak ini. Apa yang terjadi? Kaitannya dengan bahwa hidup ini harus menempuh perjalanan menuju ke surga. Karena 4 perusak ini akan membuat kita ke surga itu seperti kehilangan pemandu, kehilangan guide. Dan pemandu terbaik yang bisa mengantarkan kita ke surga tiada lain adalah qalbun salim. Kita bisa bayangkan menuju ke satu tempat. Kita belum pernah ke tempat itu, dan tempat itu betul-betul gampangnya kita naik ke merbabu semisal. Bisa kebayang kalau kita naik tanpa pemandu, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Susah untuk bisa sampai. Kemungkinan tersesat itu besar. Tapi kalau seandainya ada pemandunya, dan pemandu itu sudah tahu betul jalan ke merbabu, hafal, kira-kira kalau kita dipandu oleh beliau, pertama tentu kita tenang dan yakin pasti akan sampai. Sekarang pemandunya ada, tapi sering dicaci maki, sering digoblok-goblokin, sering dipukul. Kira-kira sang pemandu bakalan gimana, Bapak Ibu? Pergilah dia, nggak mau lagi memandu kita. Nah, hal yang sama kalau seandainya 4 perusak ini dilakukan oleh manusia, itu yang akan menyebabkan qalbun salim pergi, sehingga ke surga tanpa pemandu. Dan apa akibatnya ketika ke surga tanpa pemandu bernama qalbun salim ini? Satu persatu mari kita lihat. Pertama, jadi masing-masing ini nanti akan menimbulkan akibat sendiri. Dosa, beda pandangan, itu akan menimbulkan akibat bagi jalan dan perjalanan kita menuju ke surga. Jalan ke surganya bermasalah, nanti perjalanan ke surganya pun juga bermasalah. Yang pertama kita awali dulu dari dosa. Inilah akibat dari dosa. Jalan ke surga serasa tertutup. Itu akibat dari dosa. Dan kita bisa bayangkan, Bapak Ibu, kita saja kalau di dunia ini menempuh perjalanan di mana jalannya tertutup kabut, itu apa yang terjadi? Kalau nekat bisa masuk ke dalam jurang. Kita jadi susah ini jalan belok enggak? Kalau ternyata jalannya belok tapi tetap saja lurus, dua kemungkinan, kalau nggak ketemu pohon ya ketemu selokan, bisa jadi ketemu jurang, celaka. Maka dosa yang dilakukan oleh manusia itu membuat orang bisa celaka, tidak sampai ke surga tapi masuk ke dalam jurang neraka. Ini akibat dari dosa. Nah, karena itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk bertobat kepada Allah kalau kita berbuat dosa. Nah, kalau kita setiap kali berbuat dosa taubat, berbuat dosa taubat, betul-betul menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kalau suatu saat kemudian terulang, itu betul-betul karena ketidaksengajaan, tapi kita tetap merasa salah, bertaubat lagi dan seterusnya, maka taubat itu akan membuat jalan kita ke surga serasa seperti ini. Inilah kalau kita selalu membersihkan diri kita dari taubat. Jalan ke surga itu betul-betul dipenuhi dengan bintang dan keindahan. Jadi betul-betul
orang yang bersih dari dosa melihat jalan ke surga itu betul jalan yang penuh dengan keindahan. Ini kalau orang selalu membersihkan dirinya dari dosa. Karena itulah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar menyuruh, tapi membuktikan. Setiap malam beliau beristighfar selama sebanyak dalam satu riwayat disebut 75, riwayat yang lain menyebut 100 kali istighfar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh beliau. Kita belum bisa tidur sebelum kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan hari ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi betul-betul jalan itu bertabur bunga-bunga keindahan, nikmat rasanya. Melihat keindahan seperti ini. Ini yang pertama. Nah sekarang bagaimana dengan yang kedua? Beda pandangan dengan Allah. Apa akibatnya? Seperti ini akibatnya. Beda pandangan dengan Allah akan membuat jalan ke surga serasa berliku-liku. Itu orang kalau beda pandangan dengan Allah, dia akan melihat jalan ke surga itu serasa berliku-liku. Padahal aslinya jalan ke surga itu tidak berliku-liku. Ihdinas siratal mustaqim, itu menunjukkan berarti jalan ke surga lurus. Tapi karena beda pandangan, maka serasa jalan ke surga sekali lagi berliku-liku. Dan apa jadinya kalau kita saja di dunia ini melihat dari atas, melihat ke bawah, kita langsung apa Bapak Ibu? Langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah begitu udah kebayang apanya Bapak Ibu? Kebayang pusingnya. Malah buat pusing nih. Maka orang-orang yang beda pandangan dengan Allah itu hidupnya lebih banyak pusing. Zakat 2,5%. Kok kenapa sih harus zakat? Sholat 5 waktu. Kenapa sih harus 5 waktu? Harus dengan sunnah. Kok kenapa harus disempurnakan dengan sunnah? Betul-betul seperti menempuh jalan seperti ini. Kalau beda pandangannya semakin kuat, maka pusingnya juga semakin bertambah-tambah. Itu kalau orang beda pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul pusing dibuatnya seperti ini. Padahal jalannya itu lurus. Jalannya lurus. Jadi kalau kemudian di SMS gitu ya. Bapak, Ibu, ini ada pengajian, saya ambil ya. Aduh maaf, saya lagi pusing. Mendengar azan, aduh kok saya pusing. Baca buku bahwa orang kaya yang sudah satu nisab harus zakat, pusing. Ada yang bilang, Bapak Ibu kan sudah kaya, kok nggak haji-haji? Iya, saya tuh kalau mau haji tuh tiba-tiba kepala saya pusing. Itu masalahnya adalah karena beda pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak pusing, serasa seperti jalannya begini. Apa jadinya kalau kita harus melewati jalan seperti ini? Yang muncul apa Bapak Ibu? Malas, mual. Jalannya kok begini, malas. Kalau begini malas juga. Padahal sebenarnya jalan ke surga itu nggak seperti ini, enggak. Cuma karena masalahnya tadi beda pandangan. Beda pandangan. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi semboyan orang-orang Yahudi ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Apa jawab mereka? Sami'na wa asayna. Sementara kalau orang beriman, kalau Allah memerintahkan ini, memerintahkan itu, apa yang diucapkan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan untuk bisa kami dengar, kami taat, itu yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Satu pandangan dengan Allah. Kalau satu pandangan itu enak, sami'na wa ata'na. Kita dengan orang tua pandangannya sama. Kata orang tua, ini ganti-ganti. Kita juga punya pandangan yang sama seperti itu.
Maka ketika orang tua sekarang beli genting, apa kita katakan kepada orang tua? Iya, kita katakan siap aja lah, tidak sami'na wa ata'na. Tetapi kan sebenarnya sama. Iya ayah, iya saya dengar, saya patuh. Kenapa? Satu pandangan. Tapi kalau beda pandangan, udah, iya genting ini harus ganti, kamu beli sana. Apa kata anak? Maaf Pak, saya pusing. Maaf Pak, saya malas. Karena beda pandangan. Iya. Maka menjadi penting bagi kita sama pandangan dengan Allah. Iya, ini juga bikin perut mules. Iya, apalagi ibu lagi hamil, jangan coba-coba. Bisa lahir mendadak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang kalau beda pandangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah sekarang bagaimana dengan yang ketiga? Nah kalau yang ketiga, kiblatnya dunia. Orang kalau kiblatnya dunia akan membuat jalan ke surga serasa terputus. Itu orang kalau kiblatnya dunia, jalan ke surga itu serasa terputus. Sebagai bukti, udah siap nih pakai baju sholat. Udah tinggal berangkat. Jalan menuju ke masjid untuk sholat. Itu berarti jalan ke masjid untuk sholat itu sama dengan jalan kemana Bapak Ibu? Ke surga kan? Jalan ke surga. Tapi sempat melewati ruang yang ada televisinya dan kita lihat ini kan pertandingan sepak bola nih. Wah ternyata sekarang ternyata pertandingannya. Iya, saya pikir nanti asar, ternyata sekarang ini. Zuhur maksudnya. Melihat itu, apa yang terjadi? Terus atau berhenti? Jalan ke surganya putus nggak? Putus. Berhenti sampai di ruang TV. Tidak lanjut sampai ke masjid. Kenapa? Karena masih menjadikan dunia sebagai kiblat bagi iya. Orang-orang seperti ini dalam perjalanan ke surganya akan sering mampir. Iya, sering mampir. Ke masjid. Nah, ketemu temannya di jalan. Di sini. Malah ngobrol. Iya. Tahu-tahu jam berapa sekarang? Jam 2. Jam 2. Astagfirullah, saya belum sholat zuhur. Padahal tadi dari rumah niatnya sholat zuhur. Sehingga ketika pulang, istrinya heran. Bapak sholat apaan? Sholat zuhur lah. Bukannya tadi ke masjid. Pulang jam 2 malah belum sholat zuhur. Kemana dulu? Itu karena menjadikan dunia sebagai kiblat kehidupan. Nah, karena itu pesan yang kemudian sampai kepada kita adalah jadikan kiblat kehidupan kita akhirat. Hidup berkiblat akhirat akan membuat kita melangkah pasti menuju surga. Tidak akan tergoda. Tidak akan terpengaruh oleh apa yang kita jumpai di sepanjang trotoar kehidupan yang kita lalui. Seindah apapun yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, tidak akan membuat kita berpaling dari melangkah pasti menuju ke surga. Kenapa begitu? Karena kita sudah menjadikan akhirat sebagai kiblat. Kalau kita sudah menjadikan akhirat sebagai kiblat, maka keindahan seindah apapun yang ditemukan dalam kehidupan di dunia ini, dalam pandangan orang-orang yang telah menjadikan akhirat sebagai kiblat, itu tidak ada nilainya. Nggak ada apa-apanya. Tidak dibanding dengan yang saya miliki nanti di akhirat. Melangkah pasti menuju surga. Ini yang ketiga. Dan terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir itu apa? Lalai. Lalai yang berketerusan. Itu juga punya akibat. Apa akibatnya? Lalai yang berketerusan bisa membuat orang ragu dengan jalan menuju surga. Yang mana ya jalan ke surga? Itu kalau orang sudah lalai. Lalai. Sehingga orang-orang yang terlalu lama lalai ini, terlalu lama
betul-betul bingung dalam hidupnya, ini bingung. Itu yang kita jumpai pada orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesini atau kesini, betul-betul lalai. Bahkan kalau seandainya kadar lalainya itu stadiumnya sudah stadium 4, itu bisa jadi malah jalan ke neraka dianggap jalan ke surga. Ya. Jadi tidak bisa membedakan pintu ke surga dan pintu ke neraka. Ya. Bisa sampai ke situ. Jadi dia beramal dengan amalnya ahli neraka, tapi dia merasa bahwa ini saya sedang berjalan menuju ke surga. Itu kalau orang terlalu lama lalai. Dan ini berakibat sangat fatal. Kalau sampai orang berjalan ke neraka tapi dia menganggap jalan ke surga. Nah, oleh hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah qalbun salim itu punya 4 rusak, bagaimana kemudian kita bisa menghindari qalbun salim dari 4 rusak ini? Caranya tiada lain, kita berusaha ya sekeras-kerasnya untuk menghadirkan 4 penghias qalbun salim. Kalau 4 hal ini kita lakukan secara istiqamah, maka insya Allah setiap waktu, setiap saat kita selalu melihat dan menemukan jalan ke surga. 4 hal itu yang pertama adalah bertaubat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, berusaha sama pandangan dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah mengatakan baik, saya akan mengatakan baik. Kalau Allah mengatakan buruk, saya juga akan mengatakan buruk. Pokoknya bagi saya pandangan saya harus sama. Seberapapun saya melihat bahwa ini sesuatu yang menarik, tapi kalau Allah mengatakan itu buruk, saya harus berusaha untuk menganggapnya sebagai buruk. Contoh semisal dosa itu dalam pandangan Allah sesuatu yang menarik atau tidak menarik? Tidak menarik. Dosa itu jauh lebih kotor daripada kotoran. Maka kita berusaha untuk tidak tertarik dengan yang namanya dosa. Kalaupun kemudian kita tertarik dengan yang namanya dosa, kita langsung istighfar, ya Allah, kenapa saya tertarik kepada sesuatu yang Kau sudah nyatakan itu kotor? Tidak, ya Allah, kuatkan saya agar saya juga menganggap dosa ini sesuatu yang kotor. Kemudian yang ketiga, menjadikan akhirat sebagai kiblat hidup, sehingga segala sesuatu selalu kita ukur dengan akhirat, kita hargai dengan akhirat, kita nilai juga dengan akhirat. Jadi dengan memastikan, apakah yang saya lakukan ini akan bernilai untuk akhirat saya? Kalau iya, saya akan lakukan. Kalau tidak, saya akan tinggalkan. Itu prinsip hidup orang yang sudah menjadikan akhirat sebagai kiblat hidup dia. Salat mengantarkan saya bahagia di akhirat, iya, saya salat. Baca Quran, iya, saya baca Quran. Zikir bisa bernilai untuk akhirat saya, iya, saya berzikir. Nonton bola bernilai untuk akhirat? Enggak, saya pun enggak. Iya, saya pun enggak. Itu kalau orang sudah menjadikan akhirat sebagai kiblat hidup. Kalau orang menjadikan barat sebagai kiblat hidup dia, apa yang terjadi? Dia akan menyukai segala produk barat. Pakaian barat, pergaulan barat itu, karena dia sedang menjadikan barat sebagai kiblat kehidupan dia. Kita menjadikan kiblat kehidupan kita hanya satu, yaitu akhirat. Dan terakhir, selalu sadar sepanjang waktu. Dengan sepanjang waktu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah peristiwa apapun tidak pernah membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, sehingga pada saat kita bercermin, itu sebenarnya kita tidak sedang bercermin tentang siapa saya di hadapan orang lain, tetapi siapa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita kalau bercermin itu memandang kita sudah pantas di hadapan siapa, Bapak Ibu? Di hadapan orang. Apalagi kalau mau kondangan
mau resepsi, itu lama sekali, udah pantas belum ya, udah matching belum, udah lurus belum nih jilbabnya, kalau diukur dengan penggaris ini. Ini kanannya kelebihan 2 mili ini, digeser. Itu pantas di hadapan manusia. Pada saat ini, ketika kita bercermin, itu dalam kerangka agar saya pantas dalam pandangan Allah. Ini jilbab saya, rambutnya masih kelihatan nggak? Oh, kok masih kelihatan? Berarti ini tidak pantas dalam pandangan Allah. Perbaiki. Itu yang dimaksudkan dengan sadar sepanjang waktu. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, dan dengan ini kita tidak salah memilih jalan pola. Kita akan lanjutkan nanti insya Allah pada waktu